TV. Selamat pagi saudara, hari ini menjadi momen istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia karena kita bersama memperingati Hari Bayangkara ke-79, hari besar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, peringatan tahun ini menjadi simbol dari semangat pengabdian dan bakti Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum dan melayani dengan hati. Dan dalam 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung upacara dan parade Hari Bayangkara ke-79 yang berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebuah perayaan yang bukan sekedar seremonial, tetapi wujud komitmen dan kolaborasi Polri bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Asta Cita Indonesia. Kita akan saksikan bersama bagaimana upacara dan parade Hari Bayangkara ke-79 yang berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta. Polri bersama masyarakat menuju Indonesia maju dan sejahtera bersama Asta Cita. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama rakyat akan bergandengan tangan dalam mewujudkan Asta Cita demi menciptakan kekuatan yang solid terhadap kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan teknologi demi masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami haturkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Puji dan syukur marilah kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara syukuran Hari Bayangkara ke-79 tanggal 1 Juli 2025. Di mana kali ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Mengawali acara, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Adi Hidayat LC MA PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dengan segala hormat dan kerendahan hati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, dan seluruh hadirin, mari menundukkan pikiran dan hati kita. Semoga doa khusyuk kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamam alhamdi wa kamal syukri. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Wa khasatan bi ihdari Polri al-Indonesia في يوم ميلاده ال-70. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul, bermunajat, menengadah, bergembira untuk memuji dan bersyukur kepadamu
atas segala anugerah nikmat yang tiada terkira, khususnya Engkau menghadirkan Polri yang telah 79 tahun berdedikasi untuk negara kami Indonesia tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kemajuan yang telah diraih Polri sampai detik ini, ada pengorbanan, ada perjuangan dari darah, keringat, air mata, bahkan nyawa dari generasi awal pendahulu Polri. Bila mereka telah mendahului kami, mohon terangi kubur mereka, limpahkan rahmat dan karunia kepada mereka, terima amal mereka dan dedikasi mereka, serta sejahterakan keluarga mereka. Berikan kami kemampuan untuk menjalin silaturahim dan memuliakan keluarga mereka. Jika di antara mereka masih membersamai kami, maka mohon sehatkan, bahagiakan, sejahterakan mereka, dan berikan kearifan untuk memberikan lentera dan arah serta saran kebaikan untuk Polri kini. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kekuatan, kemampuan paripurna kepada seluruh unsur pimpinan Polri, jajaran, dan seluruh keluarga besar Polri, agar dapat menghadirkan dedikasi tinggi yang presisi, menyatu bersama masyarakat, mengayomi, melindungi, dan menghadirkan cinta dan kebaikan untuk negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara sekarang kebahagiaan yang kami rasakan saat ini, ada prajurit yang tengah bertugas di medan juang. Bahkan sebagian telah gugur menghadap kepadamu. Mohon kuatkan mereka, berikan kebahagiaan pada mereka, dan berikan kebanggaan serta rasa hormat pada mereka dalam menjaga NKRI tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu dengan segenap jiwa dan kemampuan. Hadirkan rasa cinta pada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, agar dapat menyatu bersama Polri dengan kedamaian, kasih sayang, jauh dari kegelisahan dan kekhawatiran, untuk bersama manunggal membangun negeri Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesehatan paripurna, kekuatan kepada pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, seluruh kabinet merah putih, agar dapat mewujudkan asta cita menyongsong lahirnya Indonesia Emas 2045. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, di penghujung doa ini mohon jadikan hari berbahagia di hari Bayangkara ke-79 ini, hari yang menyatukan energi seluruh anak bangsa Indonesia untuk bersatu dengan nilai-nilai Pancasila memajukan bangsa, dan jauhkan kami dari perpecahan yang dapat memecah belah. Bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menguatkan semangat kami untuk membangun negeri dan mencintai NKRI hingga penghujung nyawa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia pada masanya, Presiden RI ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ibu Negara Republik Indonesia pada masanya, Ibu Negara ke-4 Dr. DRA Hajah Sinta Nuriyah Wahid. Wakil Presiden Republik Indonesia pada masanya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu yang kami muliakan. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua MA RI, Ketua MK RI, dan Ketua Komisi Yudisial RI, yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan para Kepala Staf beserta Ibu atau yang mewakili, serta jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Jaksa Agung RI, dan seluruh jajaran, para Kepala Badan dan Lembaga Negara, para Ketua Partai Politik atau yang mewakili, para anggota DPD RI, Sekretaris Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, Irwasum Polri dan para pejabat utama Mabes Polri, para komisaris dan dirut pada BUMN, seluruh tokoh agama, ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Parnetsi Polri, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, pimpinan Konfederasi Buruh, anggota TNI Polri, dan aparatur sipil negara, serta para hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam rangka upacara Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir di tengah padatnya tugas kenegaraan dan memberikan direktif dan arahan lanjut untuk kami pedomani dan kita tindak lanjuti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan kementerian, lembaga, TNI, mitra kerja, para tokoh, NGO, OKP, dan seluruh masyarakat sehingga Polri dapat terus berupaya untuk menjawab tantangan tugas dengan presisi. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel dan keluarga besar Polri atas kerja keras, pengabdian, serta pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus. Di usia pengabdian yang hampir mencapai 8 dekade ini, Polri terus merefleksikan dedikasinya sebagai bagian dari denyut nadi perjuangan bangsa Indonesia. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak rintangan yang kita lalui, salah satunya dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional. Syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh elemen bangsa, pemilu serentak 2024 terselenggara dengan aman dan sejuk, persatuan dan kesatuan tetap terjaga, sehingga dapat menjadi modal bangsa untuk terus melangkah menapaki kemajuan. Namun kita semua tidak boleh berpuas diri, karena ke depan masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia
telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan. Dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPPG dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat, Pak. Selain itu, Polri juga menyediakan sarana Pusdiklat dan SPN sebagai lokasi pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Sejalan dengan itu, dalam mendukung ketahanan pangan, Polri telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif guna mengoptimalkan lahan yang belum terkelola, pengawasan distribusi bantuan pemerintah, dan hasil panen agar tepat sasaran. Rekrutmen 593 personil Bintara Kompetensi Khusus, serta optimalisasi peran Babin Kamtibmas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Khusus pada komoditas jagung, Polri bersama Kementan RI dan stakeholder lainnya, serta 135.563 kelompok tani telah mendorong penanaman jagung pada 429.000 hektar lahan. Kami juga mengembangkan inovasi bibit unggul, pupuk, dan aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Selain itu, Polri memberikan bantuan alsintan dan pendampingan teknis pada seluruh tahapan budidaya jagung, membangun 18 gudang pangan Polri, hingga menginisiasi kolaborasi untuk menyatukan kepentingan dari hulu hingga ke hilir dengan menjadikan koperasi sebagai garda terdepan. Tentunya upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, namun juga memperkuat posisi tawar petani, serta menjamin penyerapan sesuai standar harga pemerintah. Hingga Juni 2025, Polri berhasil melaksanakan panen raya serentak kuartal pertama dan kedua dengan hasil panen mencapai 2,08 sampai dengan 2,5 juta ton. Pada kuartal ketiga, kami menargetkan penanaman jagung pada 750.000 hektar lahan dengan estimasi hasil panen sebesar 3 sampai dengan 7,5 juta ton. Serta pada kuartal keempat, target penanaman jagung pada 1 juta hektar lahan dengan estimasi hasil panen sebesar 4 sampai dengan 10 juta ton. Guna menjamin seluruh panen terserap secara optimal, Polri bersama stakeholder terkait menjalin kerjasama ekspor 20.000 ton jagung yang dilakukan secara bertahap. Pada Juni 2025 telah dilakukan ekspor perdana 1.200 ton jagung dari Kalimantan Barat menuju Malaysia, serta 6.000 ton jagung dari NTB menuju Filipina. Kami optimis dengan keteguhan tekad seluruh komponen bangsa, kita mampu menggapai cita-cita mulia, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta para hadirin yang saya hormati. Kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Terkait ancaman terorisme, Polri mengedepankan soft approach melalui deradikalisasi, pembinaan ex-napiter, serta bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga berhasil mendorong deklarasi pembubaran oleh 8.315 ex-anggota Jamaah Islamiyah yang berikrar setia dan kembali ke pangkuan NKRI. Di sisi lain, Polri tetap tegas menjalankan preventive strike, sehingga dunia meyakini
bahwa Indonesia adalah negara aman karena berhasil mewujudkan zero attack sejak tahun 2023 sampai dengan Juni 2025. Capaian tersebut merupakan landasan awal kesuksesan penyelenggaraan agenda nasional dan internasional, mulai dari pengamanan kunjungan kenegaraan, event internasional, PON 21, Natal, dan Tahun Baru, hingga Idul Fitri 2025. Secara khusus, melalui Operasi Ketupat 2025, Polri bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait berhasil menjamin kelancaran mudik serta menekan angka kecelakaan hingga 31,43% dan tingkat fatalitas sebesar 53,42%. Atas upaya tersebut, survei indikator menyatakan 80,9% masyarakat puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Tentunya keberhasilan pengamanan agenda nasional dan internasional tersebut adalah pijakan awal untuk terus meningkatkan international trust dan mendorong masuknya investasi. Selanjutnya, untuk melindungi hak-hak buruh dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial, Polri bersama Kemenaker RI menginisiasi pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri serta pelatihan 2.671 penyidik di bidang ketenagakerjaan. Melalui kerjasama dengan Serikat Buruh serta 2 perusahaan di Kabupaten Cirebon dan Brebes, pada Juni 2025, Polri mengantarkan 700 buruh terdampak PHK dari 5 perusahaan untuk kembali bekerja di tempat yang baru. Dalam waktu dekat, 1.500 buruh lainnya juga akan dipekerjakan kembali. Adapun total peluang penyerapan tenaga kerja pada 2 perusahaan tersebut sebesar 35.000 orang. Selain itu, Polri juga melaksanakan Operasi Pekat 2025 di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah industri, sehingga berhasil mengamankan 13.438 pelaku premanisme. Adapun 3.382 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 10.056 orang lainnya dibina dengan melibatkan dinas sosial. Berdasarkan survei indikator, 67% masyarakat puas terhadap operasi ini. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta para hadirin yang kami banggakan. Terkait penegakan hukum, Polri senantiasa mengedepankan restoratif justice, namun tetap tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dalam upaya memberantas narkoba, Polri bersama Kemenko Polkam dan Kementerian Lembaga terkait tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba sebagai leading sektor. Polri berhasil melakukan penegakan hukum terhadap 23.456 perkara yang melibatkan 32.403 tersangka dengan barang bukti berbagai jenis narkoba senilai 6,97 triliun rupiah dan menyelamatkan 35,7 juta jiwa. Polri juga mengidentifikasi 325 kampung narkoba dan mentransformasi 145 diantaranya menjadi kampung bebas dari narkoba, melakukan kampanye anti narkoba, melakukan rehabilitasi terhadap 1.543 korban penyalahgunaan narkoba, serta memproses 11 perkara TPPU dan menyita aset senilai 162,32 miliar rupiah. Selanjutnya, sebagai wujud komitmen Polri yang tidak pernah surut dalam memberantas kejahatan perjudian daring melalui Des Pemberantasan Perjudian Daring, Polri melakukan penegakan hukum terhadap 1.297 perkara yang melibatkan 1.492 tersangka dengan barang bukti senilai 922,53 miliar rupiah, mengajukan pemblokiran 186.713 situs, serta memproses 13 perkara TPPU dengan aset senilai 1,8 triliun rupiah. Guna menghadapi perkembangan tantangan kejahatan dan menjamin keamanan ruang cyber, Polri telah mengembangkan struktur organisasi Direktorat Reserse Cyber pada 8 Polda. Polri juga membentuk Kortas Tipikor dan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara yang diharapkan
mampu mengoptimalkan pendapatan dan mencegah kebocoran keuangan negara. Dalam melindungi kelompok rentan, Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Barreskrim Polri yang telah dikembangkan hingga tingkat Polda dan Polres, membuka ruang jabatan strategis bagi Polwan agar lebih responsif terhadap isu gender, memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai personil Polri, serta melaksanakan kampanye Rise and Speak. Dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Polri terus melakukan transformasi pelayanan berbasis digital melalui super apps presisi, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Smart City melalui command center yang terintegrasi. Tidak hanya di dalam negeri, Polri ikut berperan menjaga perdamaian melalui kerjasama pemeliharaan keamanan global, penegakan hukum lintas negara, dan terlibat dalam misi kemanusiaan. Selain itu, Polri juga membangun satu-satunya pusat misi internasional di Asia Tenggara, serta terlibat aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian, sehingga turut memberi andil menjadikan Indonesia sebagai negara ke-6 paling berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Upaya mengharumkan nama Indonesia juga diwujudkan melalui kegiatan non-operasional di bidang olahraga. Pertama kalinya Polri mewakili Indonesia dalam ajang World Police and Fire Games ke-22 tahun 2025 di Amerika Serikat, yang diikuti 8.500 peserta dari 70 negara dan mempertandingkan lebih dari 60 cabang olahraga. Keikutsertaan Polri bukan hanya untuk membangun citra positif Indonesia, namun juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar kepolisian dunia. Saat ini dari 97 atlet dan ofisial Polri yang berlaga pada 8 cabang olahraga, yaitu voli, basket, renang, atletik, golf, sepeda, judo, dan taekwondo, Polri berhasil 12 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat keempat klasemen sementara. Perolehan ini masih dapat terus bertambah karena pertandingan berlangsung hingga tanggal 6 Juli 2025. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Perjuangan menuju visi bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045 adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Namun kami yakin sepenuhnya bahwa cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas seluruh komponen bangsa. Sebagai penutup, kami menyadari pelaksanaan tugas Polri belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk selalu berpegang pada keyakinan bahwa setiap kritik dan saran dari masyarakat adalah wujud dukungan dan energi bagi kami agar terus tumbuh, beradaptasi, serta melakukan pembenahan yang berkelanjutan demi satu tujuan mulia, menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin sekalian, sebagai wujud syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, di hari istimewa ini akan ditandai dengan pemotongan tumpeng. Saat ini kita akan menyaksikan bentuk dari persatuan dan perjuangan bangsa melalui iringan tumpeng pilar kebangsaan. Pilar bangsa adalah tonggak kokoh dasar negara yang dilandasi rasa cinta tanah air tiada henti. Dengan hiasan untaian daun kelapa yang saling bertaut erat, di antara perbedaan namun saling terjalin satu sama lain, membuat persatuan menjadi bentuk nyata yang kasat mata.
Pada peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini, simbolisasi syukuran adalah penyelarasan satu tumpeng besar yang melambangkan tujuan bersama, meningkatkan kualitas bangsa menuju Indonesia maju dan sejahtera. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, upacara dan parade Hari Bayangkara ke-79 yang berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang yang akan berbincang bersama dengan Karobinkar SSDM Polri atau Kepala Biro Pembinaan Karir Staf Sumber Daya Manusia Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Selamat siang Rahma, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Imron. Memang kita masih melihat masih ada rangkaian dari peringatan Hari Bayangkara yang ke-79 Imron. Dan tadi kita juga sudah mendengar bagaimana dengan amanat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga sambutan atau pidato yang juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam Imron dan juga saudara bagaimana dengan Hari Bayangkara yang ke-79 ini, temanya seperti apa begitu Imron, dan apa saja yang di-highlight pada Hari Bayangkara ke-79 ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Karobinkar SSDM Polri bersama dengan Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Terima kasih Bapak terima kasih mau berbincang bersama kami di Kompas TV. Bapak, kita tadi sudah mendengar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga pidato sebentar ini dari Bapak Kapolri begitu. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan tema yang diangkat pada Hari Bayangkara ke-79 ini adalah Polri untuk masyarakat. Mungkin bisa diterjemahkan Bapak kepada kita, ini aksi nyata Polri dalam setahun terakhir ini terkhususnya pada pelayanan publik dan pendekatan humanisnya seperti apa Bapak? Polri untuk masyarakat merupakan spirit jiwa semangat nilai juang, yaitu Rasta Swakotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa, dan juga untuk melaksanakan perintah penekanan Bapak Presiden agar Polri hadir di tengah masyarakat. Kehadiran Polri di tengah masyarakat yaitu menjalankan tugas pokok Polri untuk mewujudkan Harkam Tipmas. Kemudian Polri terus bergerak konsisten, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Kemudian dalam penegakan hukum demikian juga terus bergerak menegakkan hukum dengan jujur adil, yang merupakan dari jiwa atau wujud berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian demikian juga dalam pelayanan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Baik, berarti Polri dia terus mendekat kepada masyarakat, mengayomi masyarakat begitu Bapak? Terus hadir bersama masyarakat, berinteraksi dengan santun tentunya. Kemudian menjalin silaturahmi, dan juga Polri terus memberi dengan ikhlas melalui bakti kepada masyarakat. Baik Bapak, tadi kita juga mendengar dari yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi dengan Asta Cita, dan ini juga terus disampaikan oleh Bapak Kapolri begitu ya Pak ya, adalah ketahanan pangan, swasembada pangan, dan juga makan bergizi gratis. Nah, dari Polri sendiri Bapak, bagaimana kontribusi nyata yang sudah dilakukan Polri untuk mendukung poin-poin tersebut Pak? Untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden, Bapak Kapolri ya terkait dengan ketahanan pangan, yaitu membuat organisasi temporer diberi nama Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan sejak bulan Oktober tahun 2024. Kemudian Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan merupakan wujud yaitu dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan ya. Kemudian dilakukan untuk bersama-sama atau bagian dari subsistem manajemen nasional, leading sektornya yaitu Kementerian Pertanian. Polri melalui sumber daya organisasi yang dimiliki mulai dari tingkat Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat
polsek, bahkan desa, yaitu menjalankan 4 program. Program pertama yaitu pekarangan pangan bergizi, yaitu dengan target tahap 1 atau 6 bulan di semester pertama, satu desa, satu kecamatan, satu desa percontohan, dengan target yaitu swasembada pangan desa tersebut terpenuhi, atau kebutuhan pangan desa tersebut terpenuhi. Kemudian juga target untuk memenuhi bahan baku makan bergizi gratis. Kemudian program kedua yaitu pemanfaatan lahan produktif, yaitu untuk mendukung terwujudnya swasembada jagung. Kemudian target yaitu selama 1 tahun 2025 ini menambah produksi jagung 4 juta ton dan luasan lahan yaitu 1 juta hektar. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan distribusi, ya distribusi bantuan pemerintah, baik itu menyangkut alsintan, kemudian benih bibit, pupuk dan lainnya. Dan juga program 4 rekrutmen bintara kompetensi khusus, termasuk perwira kompetensi khusus, yaitu untuk mendukung makan bergizi gratis dan juga untuk mendukung ketahanan pangan. Berarti juga dari Polri ini ada program untuk mendukung poin-poin Astacita tersebut ya Bapak ya? Termasuk juga ada SPPG yang juga dibangun oleh Polri begitu ya Pak? Ya, untuk SPPG sejumlah 139, itu saat ini 18 sudah beroperasi, 24 dalam proses verifikasi, dan 97 dalam proses pembangunan. Di akhir tahun ini target itu 200 ya. 200 untuk SPPG ya. Dapat beroperasi begitu ya Pak. Nah, terkait dengan untuk mendukung program Bapak Presiden dan juga tentunya ini Polri tidak bekerja sendiri ya Bapak. Ya. Itu ada stakeholder yang terkait begitu. Untuk dari Polri ini saja, siapa saja mitra-mitra untuk mendukung program dari ketahanan pangan dan juga makan bergizi gratis itu? Untuk ya mewujudkan atau mendukung program pemerintahan ini Astacita, tentunya kita lakukan dengan gotong royong atau keroyokan lah kan gitu. Jadi yang pertama sesama unsur dari pemerintah, baik itu untuk terkait dengan ketahanan pangan, yaitu di depan atau di sektornya Kementerian Pertanian. Untuk makan bergizi gratis yaitu Badan Gizi Nasional. Kemudian kolaborasi yaitu sesama unsur pemerintahan, yaitu di tingkat kementerian kelembagaan di tingkat pusat, kemudian di tingkat daerah yaitu pemerintah daerah tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten, dan juga tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa. Jadi sesama unsur pemerintahan saling mendukung, semuanya menjalankan fungsi perannya. Kemudian kolaborasi nasional dalam ya diantaranya dalam mendukung ketahanan pangan dan juga suksesnya program makan bergizi gratis. Kemudian kerjasama juga dilakukan dengan unsur yaitu komunitas, unsur masyarakat, yaitu dalam ini kelompok tani misalkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, termasuk juga yaitu unsur dari lembaga LSM lainnya dan juga unsur dari mahasiswa ya, ini terkait dengan komunitas. Kemudian unsur akademisi pun kita libatkan, yaitu terkait dengan keahliannya, pengetahuannya untuk memberikan saran masukan, menyangkut evaluasi dan juga kajian-kajian, bahkan secara teknis sesuai dengan pengetahuannya melakukan pendampingan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Misalkan contoh dalam penanam jagung misalkan, yaitu menyangkut bibit atau benih yang unggul, termasuk juga melakukan pendampingan secara teknis, yaitu bagaimana supaya hasil produksi lebih optimal. Dan juga kerjasama dengan unsur bisnis, ya, unsur bisnis juga dilibatkan, yaitu contohnya unsur bisnis terkait dengan lahan perusahaan pertanian, perusahaan sawit misalkan, yaitu lahan yang dimiliki termasuk berhutani itu dapat digunakan yaitu untuk mendukung penambahan lahan produksi jagung, yaitu melalui program Tumpang Sari. Kemudian dengan unsur media juga demikian, ini kerjasama terus bagaimana kita kolaborasi, kemudian kita tunjukkan hal-hal yang positif, mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bisa mendukung program pemerintah.
Berarti untuk kerjasama ini tidak hanya dengan kementerian lembaga, juga Ya. dengan akademisi ya Bapak ya, Ya. dengan lembaga swadaya masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya. Nah Pak, di Hari Bayangkara yang ke-79 ini mungkin pesan apa Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan untuk mendukung transformasi Polri untuk lebih baik lagi, di mana tadi Bapak Kapolri kita dengarkan menyebutkan bahwa memang Polri ini tidak, Polri ini tidak akan berpuas diri, tidak akan terus berbenah gitu. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terkhususnya generasi muda, Bapak? Ya, pesan kami kepada generasi muda bahwa saat ini kita berada di era yaitu kemajuan segala bidang. Namun yaitu satu hal yang perlu kita antisipasi yaitu mundurnya kemanusiaan. Ini merupakan suatu kondisi ya bahwa kita saat ini di era digital ini perubahan demikian cepatnya juga bikin kaget ya, dan juga realitas ya, suatu hal yang sangat subjektif gitu karena banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu tentunya perlu hati-hati dalam mencermati, dalam melihat realitas. Jadi jangan langsung terbawa arus yang dalam hal ini bisa jadi ada pelaku-pelaku yang memiliki kepentingan bisa melakukan proksi ya dengan ujaran kebencian, melakukan memecah, kemudian juga melalui labeling misalkan gitu. Oleh karena itu dalam kondisi yang tantangan dinamika yang demikian perlu kehati-hatian, generasi muda ya dalam bergerak bersama untuk mendukung tugas-tugas Polri, termasuk mendukung yaitu terwujudnya Asta Cita Bapak Presiden, yaitu masing-masing menjadikan dirinya sebagai SDM yang unggul, menyiapkan sebagai sumber daya manusia yang unggul dengan cara apa? Yaitu jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Jadi terus lakukan yaitu proses menuju apa yang cita-cita luhur, yaitu ya jangan sampai menyerah. Ya, jadi harus punya mental yang kuat, jangan putus asa. Karena di tengah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Karena kompetensi ini terbentuk ya ketika kita belajar pengetahuan tidak cukup, harus dipraktekkan. Ketika praktek itulah kita akan menemukan kesulitan. Lama-lama akan mudah, itu namanya kompeten. Begitu. Jadi generasi sekarang ini terus punya cita-cita luhur, punya satu ide-ide, langsung saja jangan ditunda. Laksanakan, kerjakan, tuntaskan. Baik, Ya. Bapak. Mungkin terakhir Bapak, singkat saja Bapak, untuk harapannya di Hari Bayangkara ke-79 ini seperti apa Pak? Dan juga ini kita lihat untuk rangkaian upacaranya sudah selesai ya Pak ya. Apa saja yang bisa dinikmati dari masyarakat yang datang ke Monas mungkin sampai nanti malam Bapak? Ya, saat ini secara konkret di Monumen Nasional, Polri hadir di tengah masyarakat, ini sesuai dengan tema Polri untuk Masyarakat. Jadi setelah ini masih banyak yaitu program atau kegiatan-kegiatan ya untuk saat berinteraksi di tengah masyarakat bersama masyarakat, yaitu dalam satu nafas. Ya, silakan untuk bertahan di sini dengan senang, dengan gembira, dengan senyum. Yaitu masih banyak acara-acara ya hiburan-hiburan yang rohnya adalah bagaimana kita satu nafas, satu frekuensi, yaitu bagaimana kita berbakti untuk negeri melalui Polri untuk masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Karobinkar SSDM Polri itu. Imron dan juga saudara, bincang saya bersama Karobinkar SSDM Polri terkait dengan Hari Bayangkara yang ke-79 ini. Selengkapnya kita kembali ke studio, Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rahma Piliang dari lapangan Silang Monas, Jakarta dalam rangka acara Hari Bayangkara ke-79. Terima kasih, Kak. Saudara, yang kita ketahui bersama tadi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama seluruh bangsa Indonesia menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun berada. Prabowo Subianto mengatakan, Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia, Prabowo juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara atas kerja keras dan pengabdian seluruh jajaran Polri selama ini. Di antaranya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sehingga Indonesia
sebagai bangsa dapat melakukan agenda-agenda besar termasuk pembangunan bangsa. Saudara, demikian rangkaian acara live event Hari Bayangkara ke-79. Saya Imron Fadilah pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.